Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar tak dapat digugat. Belajar di Pondok Pesantren Kaligrafi. Jawab salam kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Lebak, Ibu Hajah Iti Oktavia Jayabaya SEMM. Yang saya hormati para dewan juri, Kiai Haji Asep Saepullah MPD, Kiai Ade Bujharimi MPDI, Dr. Andes Kiai Haji Nurul Huda Ma'arif MPDI, Ustadz Iman Teguh Budiana MPD, dan Ustadz Usep Ahlaludin SPDI. Yang saya hormati para panitia penyelenggara perlombaan pidato, dan tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan insya Allah Allah muliakan. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhiri wa huwal hakimur khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesirikan dengan keperkasaannya, mengatur segala urusan dengan ketetapannya, mengulur-ulur waktu bagi orang-orang kafir dengan makarnya, dan menjadikan hasil akhir sebagai milik-milik orang-orang yang bertakwa dengan keutamaannya. Salawat beserta salam untuk sang penghulu Nabi kita yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, cahaya di atas cahaya, King of the King, best of the best, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari ini saya bisa bermuajah, bermujalasah wal mutakalamah untuk menyampaikan sebuah tema pidato dengan judul Pancasila Harga Mati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. 75 tahun burung Garuda terbang dari Sabang sampai Merauke dengan kuku-kuku yang tajam, ribuan pulau, ratusan suku, adat dan budaya, bahkan agama bersatu dalam cengkramanmu. Terbanglah tinggi wahai Garudaku di atas langit Ibu Pertiwi. Singkirkan kutu-kutu dan kuman, bahkan sarang koruptor yang hanya menjadi benalu dan para penjilat di negeri ini. Ingat, takkan ada seorang pun yang mampu mengubah dan mengoyak-ngoyak keutuhan batang tubuh Pancasila. Karena di dalamnya mengalir darah para pahlawan, ruh para pejuang, air mata, keringat beralaskan ujung tombak, mengusir para penjajah demi terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sila pertama adalah wujud pemersatu umat manusia. Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang akan terjadi, bahkan yang akan datang sekalipun, adalah kehendak Tuhan yang Maha Esa. Agama apapun, suku apapun akan maklum dan menerima ideologi sila pertama. Karena hal itu merupakan sumber dan tolak ukur kebutuhan spiritualisme manusia. Karena pada dasarnya setiap individu manusia akan menemukan titik nadir atau titik kulminasi yang dalam kondisi seperti itu manusia membutuhkan satu kekuatan besar yang berada di luar nalar pikiran manusia, atau yang kita kenal dengan istilah keajaiban. Pancasila adalah miracle sebagai rahmat Tuhan yang dihadiahkan kepada bangsa Indonesia, yang pada gilirannya ketuhanan yang Maha Esa akan menghasilkan manusia-manusia yang berperilaku adil, dihiasi dengan adab dan akhlak yang mulia. Karena telah diikat oleh kekuatan Tuhan, yaitu keyakinan atau akidah. Oleh karenanya, para founding father merumuskan Pancasila tidak lepas dari kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, dan janganlah kalian semua berpecah belah atau bercerai-berai. Sehingga muncullah persatuan Indonesia.
Indonesia. Bersatu tanpa mengenal suku, adat, budaya, agama, bahkan warna kulit, karena kita satu Indonesia. Jika kita pahami makna tersebut, maka tak akan ada lagi yang namanya konflik, saling menghujat, saling menghina, saling membunuh, bahkan saling mengadu domba. Karena kita tahu kita satu bangsa, kita satu tanah tumpah darah Indonesia. Yang akan terjadi justru sebaliknya, antar sesama warga negara akan hidup rukun berdampingan, saling menjaga, saling menghormati satu sama lain. Itulah harapan para pendiri bangsa Indonesia, agar Indonesia bisa menjadi negara yang kuat dan hebat, sehingga bisa menjadi rujukan seluruh negara di seluruh dunia. Hadirin yang berbahagia, rakyat yang besar ini atau bangsa Indonesia dalam merumuskan segala sesuatu tidak lepas dari melaksanakan musyawarah dan mufakat, atau yang lebih dikenal dengan sidang atau rapat, sehingga dapat menghasilkan keputusan hukum berdasarkan kesepakatan dari hasil musyawarah. Hal ini tidak terlepas dari kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran. Wasyawirhum syura bainahum, dan bermusyawarahlah di antara kalian semua untuk mencapai kemufakatan. Hal itu yang kita kenal dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jamaah, alhamdulillah. Dalam sebuah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan satu aturan atau hukum yang tidak berat sebelah, tidak tebah pilih, dan juga tidak seperti pisau tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Rakyat Indonesia harus merasakan keadilan secara menyeluruh, tidak terhalangi oleh rasa keadilan, tidak terhalangi oleh pangkat dan kedudukan, karena siapapun itu di mata hukum semua manusia sama. Hal ini pun tidak terlepas lagi dari kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Jamaah rahimakumullah. Jika para penegak hukum, eksekutif, yudikatif, dan legislatif mengamalkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tak akan ada warga negara yang tersakiti dan terzolimi, bahkan terkhianati oleh rasa keadilan. Karena dapat kita maklumi, jika negara ini sudah mencapai keadilan, maka seluruh kekayaan dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia sebesar-besarnya harus dipakai untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Bukannya malah diberikan kepada orang-orang asing, para investor-investor, para konglomerat-konglomerat yang hanya menyengsarakan rakyat. Memalukan sekaligus memilukan. Rumah yang begitu besar, harta yang berlimpah ruah, namun kita hanya menjadi tamu di rumah sendiri. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat. Padahal Indonesia adalah negara yang kaya, mulai dari minyak bumi, batu bara, emas, dan lain sebagainya ada di dalam perut di bumi Ibu Pertiwi. Bahkan kata orang, tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Bahkan menurut sebagian para pelancong yang berasal dari Arab berkata bahwa Indonesia adalah semilah surga yang dihadiahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, wahai sahabat, marilah sama-sama kita untuk menjunjung tinggi Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lolobi buah saninten ayakuya lulumpatan. Mugi-mugi ngahapunten tina samudaya kalepatan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.